Gue yakin kalian at least tahu mukanya atau pernah lihat videonya di timeline sosmed kalian. Atau minimal pernah dengar namanya, Nas Daily. Nah, sebagai salah satu YouTuber dan storyteller paling berpengaruh di dunia, gampang banget buat dia dapetin jutaan views setiap kali upload. Keliling dunia, interaksi dengan budaya lokal, dan selalu ngomongin hal-hal positif tentang kemanusiaan. Dipuja, ditonton, bahkan dijadikan inspirasi. Tapi, itu dulu guys. Sekarang kontennya makin sepi, makin banyak yang kecewa, bahkan muak. Padahal dia nggak pernah berhenti bikin video. Lalu kenapa Nas Daily bisa jatuh? Yuk kita bahas di Room for Improvement. Sebelum paham gimana dia jatuh, kita perlu pelajari dulu perjalanan Nas Daily sampai puncak karirnya. Milioner ini adalah Nuseir Yassin alias Nas Daily, lahir tahun 1992 di kota kecil Araba, Israel, dari keluarga Arab Muslim, dan dia tumbuh sebagai minoritas. Tapi semangatnya gede banget. Nah, lulus SMA, dia tembus Harvard University dan kuliah di jurusan Computer Science dan Ekonomi. Tahun 2014, dia lulus dan langsung kerja di Venmo, salah satu startup pembayaran digital paling populer di Amerika. Tapi hidupnya terasa kosong. Gajinya gede, $120.000 atau 2M setahun, tapi dia ngerasa kayak robot guys. Tahun 2016, dia resign. Niatnya satu, keliling dunia dan bikin video 1 menit setiap hari selama 1000 hari. Dia sebut proyek ini Nas Daily. Nama dan channelnya melambung, menembus batas-batas geografis lewat kunjungannya ke berbagai negara. Sampai akhirnya dia diboykot massal, di-unfollow ratusan ribu bahkan jutaan orang, sementara namanya terus viral. Namun, karena alasan yang salah. Nas Daily jadi viral karena gayanya beda, cepat dan visual yang dinamis dan menggugah. Cerita orang biasa, 1 menit aja, tapi padat dan emosional. Dia pakai subtitle banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia, dan bikin video dari negara yang jarang disorot media barat. Dari Rwanda sampai Filipina, dari Mongolia sampai Surabaya. Facebook ngeboost kontennya dan dalam waktu 2 tahun, dia berhasil nembus 10 juta followers. Lalu dia merambah ke YouTube. Nah, di puncak popularitasnya, Nas Daily punya lebih dari 14 juta subscribers. Indonesia juga nggak luput dari radar. Tahun 2018 kemarin, dia datang ke Surabaya dan bilang, "This is the most underrated city in Indonesia." Banyak netizen lokal yang suka. Lalu tahun 2024, dia bikin serial 7 Crazy Days in Indonesia dan naik kapal pinisi di Labuan Bajo, nyobain kopi luwak sampai joget di jalanan Bali. Welcome to Indonesia! I've been trying for 7 years to visit this country, and now that I'm here, the first thing I noticed is their food. It's full of protein, and I'm not talking about steak or chicken, I'm talking about Dia juga sering kolaborasi sama konten kreator atau tokoh lokal dan bikin komunitas Nas Daily Global yang ngajak orang dari berbagai negara untuk bikin video yang berdampak. Tapi dari sini juga benih masalah mulai tumbuh. Tahun 2021 lalu, Nas bikin project traveling ke Filipina, tepatnya ke Pegunungan Kalinga demi nyamperin Wang Od, seorang nenek dan seniman tato terakhir dari suku Budbot yang percaya tato sebagai nilai kehormatan suku mereka. Nah, banyak turis rela mendaki pegunungan berjam-jam datang ke Wang Od buat ditato. Nas akhirnya ketemu seniman berusia 100 tahun lebih itu. Tapi, Nas punya agenda lain, ngajak Wang Od collab dalam kursus online berformat masterclass, harga kelasnya $15. Dan ini memicu kemarahan warga Filipina hingga komunitas konservasi budaya dari seluruh dunia. Setelah itu, Nas posting video ketika Wang Od tanda tangani dokumen perjanjian. Nas Daily mengklaim kalau Wang Od Academy itu sudah diajuin ke Wang Od dan keluarganya. Pihak Nas Academy mengklaim juga kalau mereka udah kontak langsung dengan NCIP. Long story short, pemerintah Filipina turun tangan investigasi. Dan mereka bilang Wang Od nggak tahu menau soal kontrak dan dia nggak tanda tangan kontrak dengan Nas Daily.
Penyelidikan dilakukan setelah seniman tato tradisional Grace Palikas, keponakan dari buyut Wang Ot, ngeluh soal kursus NAS Academy yang janjiin buat reveal semua ritual, alat, dan metode pembuatan tato tradisional. Nah, pemerintah Filipina bahkan komit bantu Wang Ot dan komunitasnya buat pengajuan tuntutan hukum balik ke NAS. #CancelNASDaily jadi trending worldwide. Dan dari isu ini, NAS semakin terpuruk. Masih di Filipina, dia sempat collab bareng Luis Mabulo, petani dan aktivis muda. Tapi setelah syuting, NAS justru nulis kalau proyek Luis bohong dan nggak berdampak. Nah, Luis balik nuduh NAS nggak menghargai budaya lokal dan cuman cari sensasi. Selanjutnya, dia bikin video soal Bali. Isinya, "This is the whitest island in Asia." Banyak netizen Indonesia yang bilang video ini merendahkan warga lokal dan justru mengglorifikasi ekspat yang merusak budaya. Sebagai warga Israel Arab, NAS pernah membuat video soal konflik di Palestina, tapi pernyataannya dianggap pro-Israel oleh banyak orang. Bahkan di Tokyo, demonstran membubarkan acara NAS karena isu ini. Nah, di internet seruan boykot makin kencang. NAS sejatinya nggak pernah tegas soal isu penjajahan dan genosida di Palestina. Dia memang menyerukan perdamaian, tapi solusi yang dia tawarkan adalah two-state country, yang mana ini adalah salah kaprah jika menilik sejarah penjajahan di Palestina. NAS selalu nyebut dirinya keturunan Palestina yang peduli, tapi dia selalu ngenalin diri sebagai Israeli Palestinian, yang berarti Israel first. Sementara di kesempatan lain, dia tertangkap bersama ngomong Israel. Keberpihakannya dipertanyakan, yang berarti kompas moralnya juga sama-sama meragukan. Dalam salah satu video barunya, dia membahas sejarah kolonial Mauritius, tapi dianggap menyederhanakan dan salah menyebut fakta sejarah. Nah, kritikan akademisi lokal bermunculan dan followernya semakin turun. Guys, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Hal ini mungkin adalah gambaran betapa NASDaily berusaha bertahan di tengah kontroversinya. Jika biasanya seorang publik figur karena masalah bisa bangkit di kemudian hari, NASDaily nampaknya kesusahan setengah mati. Viewers videonya drop. Dari yang sebelumnya bisa ratusan ribu hingga jutaan, sekarang dia kesulitan capai angka 100.000 untuk tiap video baru. NASDaily gagal bangkit bukan karena stop bikin video baru. Ia gagal bangkit karena udah nggak mau mendengar. So, apa yang bisa kita ambil dari jatuhnya konten kreator global ini? Pertama, cultural insensitivity. NAS punya niat baik, tapi niat baik nggak cukup kalau lo ngomongin budaya orang tanpa riset mendalam dan nggak libatin orang dari budaya itu. Apalagi sampai mengeksploitasi budaya orang lain untuk tujuan komersil. Ini seperti yang terjadi pada cerita Wang Ot Academy di Filipina atau kejadian lain di Bali hingga Mauritius yang direndahkan demi hook yang narik jutaan views. Kedua, reputasi terlalu personal. Sekali kredibilitas hancur, semua ikut runtuh. NAS udah coba bersih-bersih lewat klarifikasi, tapi di dalamnya nggak mengandung kata maaf dan dia selalu nyerang balik para pengkritiknya. Nah, di titik ini guys, NAS berhenti mendengar dan bikin dia terjebak dalam reruntuhan. 3. Ketamakan di puncak kesuksesan. With great power comes great responsibility. NAS semakin besar pada masanya, tapi nggak diiringi dengan integritas dan tanggung jawab. Ya mungkin dia nggak sadar sebesar apa pengaruhnya, atau sebenarnya dia cukup sadar sehingga memanfaatkan pengaruh itu. Who knows? Tapi satu hal yang jelas, tindakannya buat terus ngejar viralitas, views, dan profit, pada akhirnya mengabaikan etika dan moral. Terlihat pada isu-isu mulai dari Wang Ot sampai soal Palestina yang bikin dia semakin terpuruk. Keempat, keberpihakan isu Palestina. You know, a lot of people want to see Israel disappear. I don't. I think Israel should exist because it has good people inside of it. And I think Palestine should exist because it has good people inside of it. And that's why I think it's not one or the other. And I really don't like it when everybody keeps saying it's one country, it's fake countries. It's a stupid argument. Ini mungkin ya, niatnya adalah keinginan untuk mendamaikan dua negara. Tapi, NAS bersikap ahistoris dan memilih netral, alih-alih secara tegas mengucapkan Free Palestine. Terlebih, NAS punya darah Palestina yang ia akui sendiri sebagai latar belakangnya. Video yang diunggah pada 4 Oktober 2022 itu viral sesuai tujuannya, tapi justru jauh dari misi damai yang ia niatkan.
Gara-gara video tersebut, public distrust terhadap Nest makin meluas. Sekarang channel Nest Daily masih hidup dan aktif bikin video. Subscriber YouTube-nya 13,9 juta, tapi engagement-nya kecil banget. Banyak videonya yang views-nya nggak nyampe 100.000. Bahasan di channelnya pun lebih ke pengembangan diri jauh dari genre awalnya. Nah, lesson learn-nya guys, kalau lo mau angkat budaya orang lain, pastikan lo punya izin dan respect. Konten cepat bukan berarti konten dangkal dan ngawur. Riset tetap penting. Bangun kredibilitas pelan-pelan karena sekali rusak, susah pulihnya. Nas Daily pernah bilang, people care about the world, they just don't know how to start. Tapi yang kita pelajari dari kasus dia adalah, kadang niat baik bisa jadi bumerang kalau nggak dibarengi empati dan rasa hormat. Dan buat lo yang lagi bikin konten, ingat, views bisa beli exposure, tapi nggak bisa beli kepercayaan. Cerita lo bisa besar, tapi jangan sampai lupa, lo cuman bagian dari cerita yang lebih besar, yakni masyarakat. Kalau lo suka cerita kayak gini, klik like, subscribe, and comment. Apa pelajaran terbesar dari Nest Daily menurut lo? I'll see you next time. Bye-bye.